Selamat datang di kelas pengantar manajemen proyek. Perkenalkan, saya adalah Supardianto yang akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai kelas ini. Kita masuk ke topik kita yang berikutnya, yaitu mengenai manajemen SDM proyek, tugas dan tanggung jawab. Oke. Nah, sama seperti sebelumnya, di mana topik kita kali ini adalah membahas beberapa capaian pembelajaran, yaitu mampu memahami tugas dan tanggung jawab, mampu memahami sistem delegasi tugas, dan mampu menjelaskan prosedur dan proses yang harus dilakukan agar memastikan tugas dengan baik. Yap. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu manajemen SDM-nya. Nah, teman-teman perlu tahu bahwa ketika proyek itu dijalankan, maka salah satunya yang harus kita lakukan selain menentukan tujuan and scope, menentukan project plan-nya. Nah, kita juga harus bisa mengelola siapa nih kira-kira aktor-aktor aja yang terlibat di dalam project atau kita sebutnya sebagai sumber daya manusianya, ya. Nah, di sini disebutkan bahwa manajemen SDM meliputi semua proses kegiatan yang diperlukan untuk mengefektivitaskan orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Siapa nih aktor atau orang yang terlibat? Nah, bisa meliputi seperti stakeholder proyek, sponsor, customer, gitu ya, anggota dari tim proyeknya sendiri, bahkan ada staf pendukungnya, kalau ada supplier atau hal yang lainnya. Intinya mereka yang kemudian beririsan terhadap aktivitas-aktivitas yang ada di dalam proyek tersebut. Ya, oke. Di dalam manajemen SDM, setidaknya akan terdapat beberapa proses. Ada 4. Yang pertama, kita perlu untuk mengembangkan rencana dari pengolahan SDM-nya, mengidentifikasi, mendokumentasikan peran, ya, serta tanggung jawab apa yang berkaitan dengan setiap aktornya. Yang kedua, pengadaan timnya, ya. Tentu kita harus memilih siapa saja yang kemudian terlibat di dalam proyek tersebut. Yang ketiga, mengembangkan tim proyeknya, ya. Bagaimana setiap aktor yang ada di dalam proyek tersebut, ya, kita harus bisa tingkatkan kemampuannya sehingga mungkin akan bisa membantu tujuan proyek ini bisa tercapai dengan baik. Yang keempat, dan kita harus mengelola tim proyeknya agar setiap kerjaan atau dari setiap aktivitas yang dilakukan oleh tim itu bisa sesuai dan tentunya mereka jauh dari segala masalah dan konflik internal yang terjadi. Nah, yang pertama kita akan lihat dulu untuk perencanaan organisasinya, ya. Di mana pada saat kita merencanakan organisasi di dalam proyek ini, kita harus tentukan beberapa hal, ya. Kita bisa membuat dalam bentuk kerangka kerja, ya. Misalnya terdiri dari penyelesaian persyaratan apa aja yang dibutuhkan, bagaimana cara kita menjelaskan kepada setiap aktor yang terlibat, kemudian kita membagi beberapa pekerjaan sesuai dengan bagian-bagiannya dan tanggung jawab apa saja yang terdapat pada setiap kegiatan atau aktor tersebut. Lalu kita lihat juga biasanya ini adalah contoh dari eh, bagian dari organisasi di proyek tersebut. Ada mulai dari project manager, ada wakilnya, lalu ada sistem engineering, nanti di bawahnya lagi ada wakilnya lagi. Lalu mungkin yang paling terakhir adalah setiap tim-timnya. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai contoh bagaimana kita dalam mengelola SDM yang terlibat di dalam proyek tersebut. Lalu kita pastikan ya staff proyeknya, ya. Lalu juga kita pastikan tadi pengembangan dari setiap individu yang ada di dalam proyek kita tersebut, ya. Nah, tadi kalau untuk stakeholdernya seperti apa, manajer proyeknya harus memiliki kriteria yang bagaimana, terutama manajer proyek. Dia tentu harus bisa mengatasi permasalahan, ya. Lalu kemudian bisa mempengaruhi setiap dari anggota timnya agar bekerja dengan baik. Lalu kita lihat poin berikutnya terhadap tahapan perkembangan tim, ya, di mana kita perlu pastikan bahwa setiap tim ini tentu memiliki eh, perkembangannya masing-masing, ya. Misalnya tahapan forming itu seperti apa, storming bagaimana. Kalau norming berarti kita sudah mulai mencapai kerjasama yang baik. Bahkan kalau kita sudah di tahapan performing, maka setiap tim tentu dapat bisa mengelola tugas-tugas yang lebih kompleks dan bisa mengatasi permasalahan yang lebih besar. Dan yang kelima adalah adjourning, ya.
tentu ini sudah di tahap bisa mencapai tujuan dan juga timnya bisa menyelesaikan permasalahan. Oke? Nah, harapannya dengan teman-teman bisa memahami bahwa di dalam proyek tentu juga harus mengelola SDM-nya, teman-teman nanti bisa menentukan kira-kira proyek ini itu untuk aktornya siapa aja yang terlibat, ya. Dan ini masih tersinkronisasi dengan pembahasan kita yang sebelumnya. Oke, itu aja untuk materi kita kali ini. Kita jumpa lagi di materi kita yang berikutnya.